Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, subuh Sabtu 19 Agustus 2023, awal Safar 1445 Hijriah, kita dapat hadir di sini dalam rangka menunaikan ibadah ritual, ibadah vertikal, sholat subuh berjamaah diiringi dengan paket ibadah-ibadah yang lainnya, baik itu tahajud, qobliyah, zikir, termasuk sekarang ini kita alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah melanjutkan kegiatan dengan mudzakarah, taklim, dan insya Allah kita semuanya mendapatkan keutamaan-keutamaan dari apa yang kita laksanakan di subuh hari ini. Salah satunya, jangan ragu bahwa kita hadir di sini telah berikan pahala ibadah haji mabrur, umroh yang mabrur, dan juga kita sudah sering mendengar 2 rakaat sebelum fajar itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, sempatkan, sangat mubazir datang sebelum subuh tapi tidak melaksanakan sholat sunat qobliyah fajar. Siapa orang yang paling kaya di dunia? George Soros? Bukan. Bapak Erick Thohir? Bukan. Sandiaga Uno? Bukan. Orang yang paling kaya di dunia adalah orang yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat qobliyah fajar. Ada 2 pendapat. Yang pertama mengartikan itu qobliyah subuh, ada yang mengartikan tersendiri. Nah, yang terpenting kita datang ke masjid sebelum sholat subuh, tunaikan 2 rakaat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita juga sanjungkan sholawat kepada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita tersenandung sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, ampuni umat Muhammad ya Allah, rahmati umat Muhammad ya Allah, tutup aib-aib umat Muhammad ya Allah, luluskan maksud umat Muhammad ya Allah, dan ya Allah berikan kepada mereka syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sesuai dengan flyer yang saya bagikan semalam, meskipun telat karena ada kendala teknis terkait sepak bola Indonesia melawan Malaysia, belum lagi Borneo FC sama Bayangkara FC di Indonesia. Kalau Borneo FC sama Bayangkara 2-0, Indonesia Malaysia 2-1, kalah Indonesia. Waktu Pak Haji Wijati ngasih tahu menang Pak Ustadz 1-0, itu waktu masih setengah main. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita sering ketika ada yang meninggal, maka tangan kita refleks menuliskan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga almarhum husnul khotimah. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan membahas apa yang dimaksud dengan husnul khotimah dan bagaimana caranya supaya kita menggapai husnul khotimah. Ini bahasa ini sudah menjadi viral, ya, husnul khotimah. Dan bagus kalau ada anak cucu kita dikasih nama husnul khotimah. Husnul khotimah. Husnul itu masdar daripada kata, bisa dari ahsana yuhsinu ihsanan, bisa dari hasana yahsunu, bagus, baik. Husnul itu baik. Akar kata daripada Hasan. Kalau ada Hasan, ada Hasan. Bapak-bapak namanya Pak Haji Hasan ada. Muhsin itu sama, satu akar kata. Muhsin Alatas, bapak tahu? Ibu tahu kan? Muhsin Alatas, ketahuan sudah tua. Kalau tahu Muhsin Alatas, penyanyi lawas zaman dahulu. Muhsin Alatas suaminya Titik Sandora. Atau Hasanah, itu satu akar kata. Atau Muhsinah, ada perempuan, satu akar kata, artinya baik. Khotimah, khotim, penutup. Kita bulan Ramadan suka hatam. Nah, hatam itu satu akar kata dengan khotimah. Hatam itu apa? Tamat. Hatam itu tamat. Khotimah tamat. Tamat itu apa? Mati. Hidup kita tamat, selesai, mati gitu. Jadi maksudnya apa husnul khotimah itu? Wafat, mati, meninggal dalam keadaan baik. Gitu. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang bagaimana supaya kita menggapai wafat, meninggal dalam keadaan baik. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah
bagian dari cita-cita terbesar kita. Karir muncak, cuan ngalir, anak sukses, usaha maju, apalagi. Tapi mati dalam keadaan su'ul khotimah, gak ada apa-apanya. Cita-cita terbesar kita itu mati husnul khotimah. Kita sekolah SMA 3 tahun, SMK 3 tahun, SEMEA dulu 3 tahun, STM dulu 3 tahun. Tahun pertama kita lancar, tahun kedua kita lancar, tahun ketiga padahal sebentar lagi mau melaksanakan ujian. Kebawa temen ikut tawuran, saling bacok dengan antar sekolah, musuh bebuyutan, dikeluarkan dari sekolah. Su'ul khotimah. Biaya yang sudah keluar, biaya praktek kalau STM sudah keluar, belum dulu ketika masuk sekolahnya nyogok, mubazir. Anak kita kuliah S1 5 tahun, tahun pertama, kedua, ketiga sampai semester 7 lancar. Semester 8 drop out gara-gara terlibat mengedarkan narkoba. Yang 4 tahun, yang 7 semester mubazir, UKT-nya, semesterannya, ujiannya duit, yang udah praktek kita. Karena kedokteran itu kan berapa ratus juta. Mubazir itu su'ul khotimah. Kita hidup dalam keadaan lahir Islam, KTP-nya Islam, sehari-harinya Islam. Ibu bahkan namanya nama Islam. Siti Badriah, Siti Aisyah, Fatimah, Khadijah. Namanya nama-nama muslim. Meninggal suami pertama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis masa idahnya 4 bulan 10 hari, tuh ibu jadi jendes bahasa gaulnya janda. Ibu kenalan di WA, di grup WA ada teman SD, teman SMP, kan banyak di handphone ibu mah grup WA alumni PAUD, alumni TK, alumni SD, alumni SMP, alumni SMA, kuliah. Tuh grup WA di handphone ibu, belum grup senam aerobik, belum grup partai, belum kader, belum majelis taklim, belum bani dari bapaknya, belum bani dari istrinya, belum perusahaan kantor, ketemulah kenalan. Non muslim, tajir, duren sawit, dudak keren sarang, duit. Oh, Pak Haji Wawan duren sawit. Oh, Pak Cut, duren sawit. Dudak keren sarang ririwit. Ririwit. Geringan wae, sakit mulu ririwit. Bukan sarang duit, sarang ririwit. Mana mau janda dapat dudak yang ririwit. Ini mah sarang duit, Acun. Wawan. Aduh, tapi beda agama tergelincir. Ya Allah, Aisyah diganti namanya karena beda agama jadi Ice. Khadijah jadi DJ, diganti karena mengikuti calon suaminya yang non muslim. Su'ul khotimah.
teman-teman kuliahnya, teman-teman SMA-nya, ya Allah, kamu gak nyangka pada sepengajian sering likoan, sering khataman Quran, gak nyangka kamu nikah sama duren sawit, tapi pindah agama. Itu suul khotimah, Pak. Begitupun bapak namanya Hasan. Oh, jadi duda tuh. Ternyata ada gendes, beda agama dengan kita. Itu Pak, lemahnya kita itu biasanya adalah dalam masalah ekonomi. Lemahnya, hati-hati Pak. Bu Haji Marsiti, saya juga suka sedih. Ngajar agama di SMK, tiba-tiba dengan kabar dia pindah agama. Sakit hati itu Pak sebagai guru. Dulu setoran hafalan ke saya, hafalan sholat duha, sholat tahajud, sholat jenazah. Dengar-dengar pindah agama gara-gara salah gaul di kampus. Awas, hati-hati, anak kita, awas hati-hati. Anak kita hati-hati. Diawali dengan pacaran beda agama, kita biarkan santai-santai saja. Hati-hati, awasi Pak, WA-nya, awasi medsosnya. Yang pertama, supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah adalah istiqomah, mempertahankan agama Islam. Dalilnya adalah surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah qalu rabbuna Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang berkata, yang mengucapkan, Rabbuna, sesungguhnya Tuhanku, Allahu Allah. Istaqamu, kemudian dia istiqomah, konsisten, berpegang teguh, iktisam, ittihad bihablillah. Tatanazzalu, maka akan turun alaihim, kepada mereka. Siapa? Al malaikatu, malaikat. Kita lahir dalam keadaan Islam, beda dengan mu'alaf. Mu'alaf mah syahadat, ada sertifikatnya. Kita mah nggak pernah ada sertifikat syahadat, karena kita Islam sejak rahim. Bahkan di dalam rahim kita, sejak dalam rahim kita sudah bertransaksi, sudah menyatakan syahadat. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Di dalam rahim itu sudah dinyatakan begitu. Maka rahim menjawab, qalu ya bala syahidna. Ya, saya bersaksi, Engkau ya Allah Tuhanku. Jadi kita mah Islamnya sudah sejak dalam rahim, bukan sejak lahir, sejak dalam rahim. Gak perlu sertifikat syahadat.
dipertahankan, Islam kita dipertahankan, tauhid kita dipertahankan. Apa Pak dampaknya? Apa manfaatnya? Ketika nanti sakaratul maut, Pak, Bu, sakaratul maut itu jangan salah Pak, iblis setan berkumpul, membawa makanan, membawa minuman yang menyegarkan. Sekali anggukan kita untuk meminum minuman yang ditawarkan oleh iblis tersebut, tergelincir akidah kita. Tapi tenang, mereka yang imannya mantap dari lahir, tauhidnya hebat, dirawat kalimat tauhidnya, dirawat dengan sholat, dirawat dengan sedekah, dirawat dengan ngaji Quran, dirawat dengan kumpul di masjid di Rodotul Mukminin ini, dicas terus melalui kajian subuh, kajian malam, dengan kajian-kajian online, pengajian-pengajian, dirawat. Maka nanti ketika syakaratul maut, malaikat yang membimbing syakarat kita, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat hadir sambil bilang malaikat kepada kita nih, Allah takhafu wala tahzanu, jangan takut saudara, wala tahzanu, jangan sedih, wa abshiru bil jannah, divisualisasikan oleh malaikat, tuh surga sudah menantikan, pintu surga sudah terbuka tuh untuk kamu. Subhanallah, wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tauhidnya mantap, yang imannya terbawa sampai mati. Pak, Bu, saya ingin mengajak melalui historisnya Abu Thalib, empirisnya pengalaman Nabi Muhammad. Masih ingat siapa yang membimbing Abu Thalib ketika sakaratul maut? Siapa? Nabi Muhammad langsung, Rasulullah langsung. Yang membimbing sakaratul maut Abu Thalib adalah Rasulullah langsung. Seorang Rasul, seorang Nabi membisiki kuping Abu Thalib, ammi qul la ilaha illallah, ammi qul la ilaha illallah, ammi qul la ilaha illallah, pamanku, pamanku, katakan, bacakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sekeliling Abu Thalib, Abu Jahal hadir, Abu Sofyan hadir. Waktu itu Abu Sofyan belum masuk Islam karena belum butuh Mekah. Abu Lahab hadir, sama membimbing, mentalkin juga. Abu Thalib, hati-hati, ingat agama kita, agama nenek moyang kita. Jangan kamu sampai pindah agama dengan agama Muhammad. Keponakan kamu, secinta-cintanya kamu kepada keponakan kamu, jangan pindah agama. Nabi Muhammad terus, ammi, ammi, qul la ilaha illallah, pamanku, paman, man, om, paman, ucapkan la ilaha illallah. Apa yang terjadi, Pak? Abu Thalib tidak mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang membimbing Nabi, itu yang membimbing Rasul, sekelas Rasul, Nabi pilihan, hamba pilihan, yang doanya itu sering diijabah oleh Allah. Saat itu tidak diijabah oleh Allah. Ada dua pemahaman, ada dua mafhum. Yang pertama, hidayah hak prerogatif Allah. Hidayah bukan milik Nabi, hidayah bukan milik habaib, hidayah bukan milik ustaz. Nabi, habaib, ustaz, ajengan hanya mengarahkan, menggiring, memotivasi ke arah hidayah. Itu Abu Thalib gak mau mengucapkan la ilaha illallah. Pemahaman pertama, mafhum pertama, hidayah dari Allah. Yang kedua, pemahamannya dapat kita ambil, pemahamannya kita dengan peribahasa, Allah bisa karena biasa. Almarhum ma'aman ahad.
ahabba. Seseorang itu tergantung dengan kesukaannya, dengan kebiasaannya. Abu Thalib, ya secara nasabiah, ya cinta kepada Nabi Muhammad. Abu Thalib secara darah gen adalah pamannya Nabi Muhammad, dekat. Bahkan Nabi Muhammad dijaga, diprotek, care banget Abu Thalib kepada Nabi Muhammad. Nasabiah, bukan diniyah, bukan akidah. Secara akidah, lakum dinukum waliyadin, beda. Artinya apa Pak? Kita ketika sakaratul maut, Pak Haji Agung ngebimbing, Ustadz ngebimbing, bahkan ada Habib membimbing kita, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, qul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kita sehari-hari sering mengucapkan la ilaha illallah dan perilaku kita mencerminkan daripada kalimat tauhid tersebut, maka akan secara lancar, enteng, ringan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kalau selama hidup kita moro-moro mengucapkan la ilaha illallah, kita hanya Islam KTP, kita hanya sebatas di ijazah saja agamanya Islam, sholat tidak, ngaji tidak, maka jangan berharap kita nanti pas mati bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bisa jadi kita ketika mati, itu tanah yang di sana, awas, itu buat si cikal. Itu toko ruko yang di sana buat si bungsu. Kenapa? Almarhum aman ahabba. Karena selama hidupnya cinta sama dunia, maka yang disebut dunia. Jadi ketika sakaratul maut, tangannya begini, tukang mancing. Ketika sakaratul maut, kakinya begini, tukang futsal. Ketika sakaratul maut, tangannya begini, tukang catur, main catur di pos RW, nonton bola di pos RW. Ada juga yang sakaratul maut begini, tukang adu ayam. Almarhum ma'aman ahabba. Saya bercanda tapi menafsirkan hadis tadi. Almarhum ma'aman ahabba, kata Rasul. Seseorang itu akhir hidupnya tergantung apa yang dicintai ketika hidupnya. Tukang mabok nyusruk di jalanan, ditusuk di bar, tukang mabok, tergantung lingkungannya hati itu. Nah, kita hadir di sini mudah-mudahan meninggalnya, wafatnya dalam keadaan thalabul ilmi, ahli ilmu, ngaji Quran, indah, husnul khatimah. Plok, lagi main remi. Yang lain masih silaturahmi, ini silaturahmi, menyambung ke kartu remi. Hadis diperkuat, hadis Abu Daud. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dijamin masuk surga. Enteng Pak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, enteng. Bahkan difasilitasi di masyarakat dengan tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh semangat, karena ujung-ujungnya dikasih berkat. Semangat. Kalau Ustadz berkatnya 2. Biasanya kalau saya diundang tahlilan berkatnya 2, numpuk. Kok 2? Buat Ustadz. Nggak tahu di sini kalau buat Ustadz 1 atau 2? 2. Oh, berarti udah dari dulu. Aduh.
Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Yang kedua, supaya kita husnul khotimah, mati dalam keadaan husnul khotimah adalah berbekal takwa. Surah Al-Imran ayat 102 dan surah Al-Baqarah ayat 197. Itu ayatnya. Nah, tafsir tematik. Kalau Al-Imran 102, Bapak mah hafal atau udah tukang Jumatan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu bekal supaya husnul khotimah, takwa. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebaik-baik takwa. Bertakwalah dengan sehebat-hebat takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan membawa agama Islam, bertakwa kepada Allah. Ali Imran 102 dan Al-Baqarah 197. Fantazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Pak, Bu, ketika ibu dihantarkan ke kuburan, maka yang mengantarkan itu 3. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah takwa. Ini 3 hal yang mengantarkan jenazah kita ke kuburan. Yang pertama harta, yang kedua keluarga, yang ketiga takwa. Ketika jenazah kita dimasukkan ke kuburan, yang 2 balik lagi, yang 1 ikut. Mana yang 2? Harta. Mobil Alphard, keluar tuh. Mobil-mobil keren warna hitam mengiringi ke San Diego Hills, ke Al-Azhar, jauhan Pak Ustaz, Kali Mulia 2, yang udah sampai ke pinggir sungai penuh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sampai sekarang pindah kemana? Ke Tapos. Sekarang ya Depok tuh pindah ke Tapos. Masih ada Tapos. Atau di situ Parung Serap masih ada tuh dikit lagi. Kau tahu Ustaz suka nguburin, suka nganter, nguburin. Maka itu mobil ngiringin, harta keluar, kain samping Pekalongan yang jarang keluar, waktu meninggal keluar, ditutup di keranda tuh, yang mahal itu kain samping dari Pekalongan mah, yang harganya ratusan ribu bahkan jutaan, ditutup di keranda, keluar, dasar keluar. Tapi pas mau mati, udah mati dia nih. Bukan buat dipakai, itu disimpan di lemari, itu jarang dipakai. Pas meninggal dikeluarin. Keluarga mengiringi. Meskipun pas mengiringi jenazahnya saja banyak, pas sholat jenazah nggak ada, dikit. Mewek di rumah, nangis. Padahal sholat jenazah itu 40 orang datang, maka dapat 1 kirot, dapat pahala segede gunung Uhud, dan jenazahnya diampuni. Semakin banyak orang yang menyolatkan jenazah, keluarga pada datang ngiringin jenazah ke Kali Mulia. Pas dikuburin, itu keluarga mobil balik lagi, ya keluarganya balik lagi, hartanya balik lagi. Samping ikut dikuburin enggak, ditarik lagi kain sampingnya, dibagiin ke ahli waris. Paling banter juga bunga ataupun minyak air mawar. Maka yang tertinggal hanyalah amal soleh, ketakwaan kita. Masih mending kalau nggak punya takwa, amal soleh, apa yang dibawa? Ya Allah ya Rabbi, takwa. Yang ketiga,
supaya kita husnul khotimah, berbaik sangka kepada Allah, husnuzon kepada Allah. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Min asbabi su'il khotimah su'uzon. Jadi dari sebab-sebab mati su'ul khotimah adalah su'uzon kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, secara praktiknya begini, 2 tahun kemarin kita COVID-19, banyak orang yang murtad, banyak orang yang kufur dengan statement, Allah kemana nih? Kok penyakit dibiarkan? Katanya Allah penyembuh, katanya Allah itu yang menyembuhkan. Kok penyakit dibiarkan berlama-lama sampai bertahun-tahun? Allah mana ini? Statement begitu sudah kufur, Pak, udah murtad itu. Suudzon sama Allah. Kita bangkrut, suudzon sama Allah. Kita sakit, suudzon sama Allah. Ketika posisi sedang suudzon sama Allah, mati, suul khotimah. Makanya jangan suudzon, Pak. Mesti husnuzon. Tidak hanya kepada Allah, kepada siapapun mesti husnuzon, berbaik sangka. Ya, ibu kudu berbaik sangka sama suami. Kenapa sih bapak diem baik? Dari kemarin kok diem terus? Ya Allah, salah apa? Salah. Ternyata sakit gigi. Tuh, gara-gara suuzon. Bapak juga Pak RW, ke Bu RW, kenapa sih mama tuh diem baik, repeh wae, itu biasanya baceo. Ternyata di dompetnya habis duitnya gara-gara paket mulu. Ibu-ibu mah GoFood mulu, dikit-dikit paket. Jadi harus husnuzon, jangan suudzon. Yang keempat, ini materinya standar tapi dalam. Yang keempat adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya kematian. Dalam hadis riwayat Muslim, innallaha yabsutu yadahu bil laili liyaghfiru masih an-nahari. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada waktu malam untuk mengampuni dosa anak cucu Adam yang dilakukan waktu siang hari. Begitupun Allah membentangkan tangannya di waktu siang untuk mengampuni dosa-dosanya anak cucu Adam yang dilakukan di waktu malam. Ya Allah, Pak, gimana kita lautan dosa, Allah lautan ampunan, tobat. Dalam satu hadis lain dikatakan, innallaha yaghfiru dzunuba ma lam yughfir. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa manusia selama napasnya sampai ke tenggorokan. Jadi masih diampuni dosanya. Ini Rasulullah SAW sekelas Rasul, Pak, itu merasakan bagaimana syakaratul maut. Sampai Siti Fatimah nangis melihat ketika Nabi Muhammad dicabut nyawa. Ini hikmahnya apa? Ingin memberikan satu amsal, satu perumpamaan, fakta bahwa sakarat itu memang sakit. Rasulullah saja merasakan sakitnya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menghindari sebab-sebab kematian su'ul khotimah. Saya ini ingin dibahas di episode kedua karena bahasanya banyak. Dosa-dosa yang menyebabkan su'ul khotimah dan juga amalan-amalan yang menyebabkan husnul khotimah. Kalau ini mah tips cara amalan-amalannya apa. Dan yang terakhir, yang keenam, supaya kita husnul khotimah adalah berdoa.
dengan isinya memohon kepada Allah supaya kita husnul khotimah. Nah ini saya bocorkan ini mah. Doanya dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 126. Ini catat, wajib dicatat. Ya. Doa supaya husnul khotimah. Al-A'raf yang diambil dari Al-Quran dulu. Al-A'raf 126. Ikuti Pak. Doa husnul khotimah. Doa supaya kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Nah itu lihat di dalam surah Al-A'raf 126. Rabbana ya Allah, afriq anugerahkanlah kepada kami, alaina kepada kami, sabran kesabaran, wa tawaffana dan wafatkanlah kami muslimin dalam keadaan Islam. Berikutnya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah itu juga dalam Al-Quran. Terus saya kasih doa lagi. Allahumma khtim lana bil iman wakhtim lana bil Islam wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan iman. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Yang tadi Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana, jangan engkau goyahkan hati kami, ba'da id hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, dan ya Allah anugerahkanlah kepada kami kasih sayangmu, rahmatmu, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Satu lagi, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan aku berlindung kepadamu wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Kesimpulannya bahwa husnul khotimah adalah cita-cita kita wafat dalam keadaan baik. Caranya, pertama pertahankan iman, kedua bekali dengan takwa, ketiga husnuzon sama Allah, keempat taubat, kelima hindari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan su'ul khotimah, dan yang keenam amalkan doa-doa di mana isinya supaya kita husnul khotimah. Silakan, ada pertanyaan? Ini materi hablum minallah. Nah, nanti hablum minannasnya setelah ya. Terkait dengan tobat tadi, Ustaz. Ya. Tobat nasuha itu seperti apa? Apakah harus katakanlah dilakukan sendiri atau ada yang bimbing? Baik, saya ingin mengantarkan pendapat Ali bin Abi Thalib tentang konsep tobat. Yang pertama adalah an-nadamu, menyesali. Ini rukun tobat. Pertama an-nadamu menurut Ali bin Abi Thalib. An-nadamu, menyesal, sesali dulu dosa. Wajah-wajah penyesalan. Kelihatan mana yang munafik, mana yang benar-benar tobat, nyesel, kelihatan. Seperti anak kita salah, mana yang benar-benar nyesel atas kesalahannya, mana yang tidak, kan kelihatan. An-nadam. Yang kedua adalah al-azmu, azam, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Al-azmu,
Jadi jangan tomat, habis tobat kumat, tobat sambal, udah tahu pedas, makan lagi. Lambung kambuh, berhenti, setelah sembuh makan. Itu adalah tobat sambal. Tomat, habis tobat kumat. Yang ketiga, al-iqla'. Al-iqla' itu mencabut atau mengganti. Mencabut dosa lalu diganti dengan amal soleh. Yang keempat adalah al-istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditambahkan, kalau menurut Ali bin Abi Thalib murninya teorinya itu tadi 4. An-nadamu, al-azmu, al-iqla'u, al-istighfaru. 4 rukun tobat itu. Nah, tambahkan adalah yang kelima, istiqlal. Bukan istiqlal, tapi istiqlal atau istirdo. Minta dihalalkan, minta diridhokan kepada sesama manusia atau saling memaafkan, minta maaf. Ya. Ini yang hubungannya hablum minanas, hakul adami. Sebanyak apapun istighfar kita kepada Allah, orang yang dizolimi oleh kita masih hidup dan gampang untuk ditemui, kita nggak menemuinya, kita nggak mendatanginya, kita nggak meminta maaf kepada dia. Istighfarnya banyak, sholat tobatnya sering, tapi nggak nemuin, nggak minta maaf, nggak dimaafkan, tidak dimaafkan. Itu yang hablum minanas. Makanya dari segi sifat, dosa kepada manusia lebih berat daripada dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada Allah langsung mohon ampun kepada Allah, Allah yang menurunkan ampunan. Kalau dosa kepada manusia harus ketemu dulu orangnya. Istiqlal, istirdo. Maaf ya Pak, Bapak lagi mandi, dompet Bapak diperiksa sama Mama. Habis Mama nggak ada duit, diambil atuh buat ke pasar itu, ke Solaria di GDC, katanya buka. Bu, ada Solaria di GDC, Bu, persis di depan rumah saya. Ke sana, Bu. Terus kalau sampai sana, Bu, WA saya. Ustaz bisa di sini, saya temenin, Bu. Saya anak 3, istri 1, saya ikut numpang aja makan sana. Jadi harus minta maaf ya ibu-ibu yang suka ngambil duit di dompet suami pas suami lagi mandi. Awas, hati-hati. Pas suaminya, Mama ini siapa nih yang meriksa dompet? Makanya Pak nyari nih calon suami ini, jangan nyari istri yang pintar nyari duit. Jangan. Jadi duit ada di dompet dicari-cari itu, itu istri pintar nyari duit. Ini intermezzo. Bapak juga yang minta maaf, ya, sama istri. Kata istrinya, duitnya di kemana nih? Di dompet. Tadi beli ke sono, ke pasar Kemiri, pasar Musi, beli ayam nih yang dimakan sama bapak tuh nih. Tadi dari duit tuh. Oh ya udah nggak apa-apa. Aman. Dari segi cara begitu, dari cara sendiri atau berjamaah. Berjamaah bagus, tapi tobatnya sendiri lebih afdal. Ya, di tengah malam, kesunyian malam, kita tobat kepada Allah. Yang bareng-bareng ada doa bersama, ada istighosah. Nggak apa-apa, jangan alergi, gabung. Malam Jumat Yasinan itu dalam rangka istighfar juga. Ya. Sekian, demikian, terima kasih. Tidak ada lagi ya, sudah lewat dari suruh. Atau mohon kita tutup dengan doa khatmul Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma وعلمنا منه ما جهلنا
hujatan ya rabbal alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.